Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil ilmi hayatul Islam. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim. Ta'zim wa ikraman terutama sekali kepada Abi Membesar Masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkan waktu barang 25 menit. Saya ingin menyampaikan mu'idhah, semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada malam yang berbahagianya, sembari kita meniatkan iktikaf dan niatkan kita mengikuti kajian ilmu agama supaya kita selalu mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini ataupun pada malam yang berbahagia ini, mungkinkah terjadi maksiat di negeri syariah? Uronyo legetanya Bandung Tadepo, Aceh adalah sebagai negeri ataupun nanggro yang bersyariah. Wategekeun nanggro bersyariah, ya kabarang tente pemantapan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu fiqih, kemudian ilmu hikmah, itu sudah mantap. Tetapi wate tapegah menan, tidak akan pernah mungkin terjadi maksiat di negeri syariah. Tetapi mengapa terjadi? Uronyo di negeri yang bersyariah bahkan terjadi maksiat yang hendak katolerirli. Di antaranya maksiat perzinaan dan pergaulan bebas. Anak-anak gedanya uronyo, mereka telah hidup dalam keadaan bebas. Percaya ataupun tidak percaya, sekali-kali kita melihat dan pulang jangan cepat, poh-poh malam 3 dawa rumah. Dan yang kota Luxmawi, nyan di ke Masjid Islamic Center ada namanya kafe-kafe mini. Bukan salah mereka, karena mereka mencari rezeki dan untuk menafkahi anak-anaknya dan keluarganya. Tetapi siapa yang salah adalah orang tuanya yang membiarkan anak-anaknya dalam keadaan bergaul bebas. Musapat anak inang ngan anak agam. Anak sepodongku, anak kita yang sedang rukuk sujud di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu maksiat ketika kita membiarkan anak-anak kita tinggal jauh dengan gedayang. Contoh, anak kita sekolah di Banda Aceh, kemudian anak gedayang hidih hana mahram, takos anak darah gedayang hidih, tidak ada yang menjaganya. Jangankan ke Banda Aceh, ke tanah suci tidak memiliki mahram, itu tidak tidak boleh. Teman tengku belajar mereka, ya boleh belajar, tetapi harus ada yang menjaganya. Kok boleh salah dari rungku sekalian? Maka maksiat di negeri syariah itu sangat luar biasa. Anu inang gedanya, anu darah
adik perempuan kita ketika dia sudah menjadi janda, tinggal di berbeda dengan kota yang kita tinggal. Misalnya katanya tinggal kota Luxmawe, ada katanya tinggal di Langsa, ada janda. Kita sebagai wali wajib menegur dia, nikah lagi. Ilong anggota menikah lebang, pindah kerja, betul dengan wali, dengan lu, dengan katanya wali. Jadi terkedi ada katanya yang janda tinggal di kota yang lain, sedangkan kita di sini kita berdosa juga. Doa dengan nunggu sekalian. Pokon karena itu tanggung jawab kita. Mithuna anu yang karayut nyah nama malah. Artinya sudah bisa menjaga ibunya. Hanjit jamaah yang dirahmati Allah. Tapi tak terjadi, bahkan penyebab itu kita mendapat jawaban nanti. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang sedang marak hari ini yaitu pembegalan. Anak yang di bangku SMP, SMA, mereka telah berani membunuh. Yang berokon gedanyongin dan gedanyodenge di luar daerah kita, tidak ada di Aceh. Tapi uronyo di Aceh yang negeri yang bersyariah, bersimbah darah dan mereka berani membunuh. Parang diacung dan pedang diacung, tunggu-tunggu sekalian. Siapa yang dia bunuh? Orang yang tidak bersalah. Bahkan putar tujuan. Mereka tidak pernah takut lagi jamaah yang dirahmati Allah. Teman pijit terjadi, kan hirian telah bahkan terjadi. Mungkin jawabannya sesuatu yang terjadi ada orang yang membackup-nya. Nyana dengku. Nah orang yang membackup di belakangnya. Siapa dia? Kita tidak pernah tahu. Ya jamaah dirahmati Allah. Anak siapa? Anak kita. Anak gedanyo yang memang yang hidup di nanggro syariah. Apalagi yang terjadi hari ini. Yang terjadi uronyolom, perselingkuhan. Hanaya le dengku. Kemudian yang jireng dengar. Yang jarang dalam pembahasan kajian, mungkin malamnya kadang-kadang lu bahas walaupun melenceng daripada kajian katanya dan maksiat bagi kita karena kita tidak punya pengetahuan pada walimatul urus, pesta perkawinan. Menghadiri undangan hukumnya wajib, bukan? Wajib. Ketika orang mengundang kita, wajib menghadirinya dan kita menyambut dengan insya Allah. Wategukeun insya Allah payah getingjau. Kiban makna insya Allah. Kawanan, kiban makna insya Allah. Memang betul-betul halangan. Kemudian hadir ke tempat pesta perkawinan, makan kenduri itu bukan wajib dan bukan sunat. Orang yang mengkanduri merumpok pahala. Getanya yang pajuh hana wajib tentu. Wajib hadiri undangan saudara kita. Emak deh. Pajuh makanan kenan hana perintah wajib, hana wajib. Dan alhamdulillah. Teman pak terjadi kesalahan gedayo. Ketika di gedayo tajak bak khanduri yang ala Perancis, ala Peran, enggak? Ala Perancis ban tajak bak khanduri kan sudah dipatasi tengku. Ibu ungkut daging 2 krek lam cepe, 2 krek si ibu lam cepe. Bedah katanya kan kada cok. Kemudian takkan bak urang jaga Perancis, kata mah 2 krek tu. Ya dengku, kau biasa penyakitnya makna. Kata mah 2 krek tu. Bedah urang jaga peran, itamah 2 krek tu. Urang jaga dosa. Urang laki dosa juga.
Pakon karena nyan adalah sudah dibatasi. Hanjit lebih-lebih. Sebab bono kaedah ji hukum paju khanduri hana wajib dan hana ti, hana ada paju hana dosa ya. Itu ada hadiri khanduri kita berangkat lagi hana dosa. Ya cukup biasa. Kemudian urinam kaum perempuan. Dia menjaga tempat meja Perancis. Watendahnya dalam habis macara, dalam selesai, walaupun sudah selesai boleh juga kaganto orang lain, eksik, bedah, bungkuh dua sapu, keluar rumah. Ya dengku, bungkuh dua sapu, cok daging berdua krek nekrek, keluar rumah. Keluar rumah, bi kana ngan kelinto di dosa. Dosa itu, karena kenapa? Itu tempat khanduri orang, mendalimi orang lain. Karena itu kayak target padindro jamai. Hanjir jamaah dirahmati Allah. Getanya yang bak letu. Tapajuh ikan lepo pormoh napajuh UBE napajuh. Bedah katanya tengah-tengah malam, bungkuh, tigawo sabah bungkuh. Tigawo dah mau bungkuh. Balim itu dosa. Temailung kau kubuk kahek aku. Itulah namanya sifat membantu sesama. Ketika selesai minta izin. Nyo kiban na di apa dan hanjit buh dengan dayo. Wate kali ada buh urang magun dan yang bak pormo jit demno. Ya hana ada dabuh ada yang jit. Apa bungku ada tikan demoga piglong nunggu. Itu zalim dosa. Jamaah yang dirahmati Allah. Kecuali kata pemilik rumah kiban yang menyena urang-urang yang lebih ataupun yang nyan gure ataupun aja yang kaidang mecut itu izin orang rumah. Jadi letak yang harus dapat dimang dan itu kemaksiatan yang terjadi pada tempat pesta perkawinan. Ini jamaah yang dirahmati Allah, baik coba alih kata jauh kemudian hawa belum tabalik kayak jauh anjir li. Ijuk bawah tinggal, baju bawah tinggal. Sebab hinan kemiak metro. Baju hembu dari rumah keluarga. Terus kenan menghadiri undangan. Hukumnya wajib. Bukan ya petro hukum wajib tunggu. Ceritanya nya sabah tu. Tacok dabah anak-anak menheboh nah. Bak acara. Tuk dapu-dapu. Oh ka masalah lo. Hana bangun hero ya apa anak kena. Anjir. Maka kalau kita ingin mengundang orang lain, saudara-saudara kita kepada yang terhormat Muhammad dan beserta keluarga, baik dohago. Muhammad beserta istri, perumoh dengan lako dia anak hanjak bah. Ini peraya masalah. Mendadiji mendapat motor motor. Nyan payah lagi ilin jamaah yang dirahmati Allah. Kupli dosa. Itu maksiat yang terjadi di negeri syariah. Yang jaring-jaring hidup orang jamaah yang dirahmati Allah. Kata itu. Pada khanduri hidangan tabak. Kang kagidang teman-teman. Kagidang. Kemudian hana gebuh utama, memang hana gebuh. Hana gebuh utama. Khanduri yang kagidang tabak. Nyan legendario hanya terake. Adapun memang itanya yang lain. Nah, utama kadang tua punya kebiasaan nah menyahana ada yang lepung baju yang kanan lagi bak peran. Maka menghadiri pesta perkawinan undangan hukumnya wajib. Ini banyak alasan yang terjadi. Tengko long hanapeng kujak male. Hanapeng kujak tengku male bukan. Karena untuk ingin lepur rumah mana hana tajuk peng. Masalah hana peng yang jak menyahana halangan wajib jak. Dan hanjit ke sabuh halangan apabila diundang hana peng. Ya aja. Mama le ada dengku. Ikut ngedaya dengku yang kun deja. Yang jak tak lupa rohang. Maka orang buka kauri bergaduh kira-kira penggo. Aduh dah kiranya mampunya betul ki hijau dah. Pak di kondo punya. Nyo penyakit dan yang khori minta dosa buat ibadah.
maka apa yang berlaku berikhlas karena Allah. Ketika ikhlasnya terjadi, ketika ditanya na pengetahuannya belum na jawaban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kacang kenan becut, kadang-kadang tua kan. Nah, gebahas di orang lain, kadang-kadang nya tua. Nah, bahas juga ada ulang. Kemudian maksiat apa yang terjadi lagi di sini? Di negara bersyariah. Maksiat, pembunuhan, perselingkuhan, pokoknya sudah lengkap. Nya yang paling mendasar lahirnya kelompok-kelompok ataupun perti-perti dan nya cukup dahsyat sayang dah dengan lahirnya perti-perti bahasa Aceh, bahasa Arab, Firqah, bahasa Indonesia partai dengan hadirnya partai-partai tersebut, entah jumlah berapa kita tidak tahu, pertikaian yang terjadi Mesti dan berahkan bu kondusi bu ini hana hai trimong tetap ya anak draw tu walaupun cedera tetap lari lemodo tercirit tetap gak walaupun lemogok temun-temun. Maka Rasulullah dalam membangun peradaban Islam, dalam membentuk masyarakat Madinah, dalam membentuk masyarakat Makkah untuk bersatu bukan dengan perti dan bukan dengan kelompok, tetapi dengan jamaah. Pak cerita ketika terjadi musibah besar di negeri Makkah, banjir dan jatuh batu Hajarul Aswad. Wateret batu Hajarul Aswad, semua mereka bertikai karena hinana partai-partai, kelompok-kelompok. Atau pegang negara Makkah dengan kelompok namun murid puluh tun han aman negara Makkahnya dan jahiliyah nanti. Tangi untuk negara syariah orang tak ada jahiliyah. Apakah syariah itu tertulis di buku tidak dipelaksanaan, kita tidak tahu. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi Bandung bertikai, kelompok A kami yang lebih hebat dan kami yang lebih tua. Kelompok kami. Kelompok B, kamu yang kuat. Kamu Bandung pegah berhaya. Fibulin Batu Hajarul Aswad tidak bisa dipindahkan pada tempat semula. Kun urung tuha jahiliyah. Siapa yang duluan menuju Baitullah, dialah akan memindahkan Batu Hajarul Aswad pada tempat semula. Urang jahiliyah manteng diakui Baitullah tempat yang paling aman, masjid tempat yang paling aman. Nah, orang yang tinggal di negara syariah, masjidnya begah ku kamu. Hanjat aja masjid. Han aman dibikin masjid. Padahal tempat yang paling aman di bumi Allah adalah masjid. Ketika kita susah datang ke masjid, hana payah kam dikir tak duduk mantang, hatinya merasa nyaman. Maka orang yang katetap akilang masjid, katetap punggung masjid, urangnya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu istiqamah dalam salat berjamaah. Itu lebih hayal. Tiba-tiba yang masuk ke situ siapa? Seorang pemuda yang 25 tahun bakal akan diangkat menjadi Rasul, seorang Muhammad. Waktu kita mau Muhammad, Bandung mengangkat nyan urang pemersatu ummah. Kenang hati. Urang jahiliyah tenang hadirnya Muhammad. Urang-urangnya hadirnya orang alim hirat agung dah. Emang kan jahiliyah hanan tenang begah. Nanggro syariah mutulih bak buku pelaksanaan wallahu alam. Pakai nabi dalam nanggro. Jadi waktu itu Nabi Muhammad, Muhammad ke sini, pindahkan Batu Hajarul Aswad pada tempat semula. Nabi sangat bijak. Kepeduk Batu Hajarul Aswad dalam rida, Rasul panggil kepala suku dan ule perti yang sedang bertikai ke Bekabo, kebeut bak sabo kuncang sabo, kebeut kepeduk bak tempat semula. Apa kata beliau? Hari ini kita tidak hidup dalam berkelompok, dalam berpartai ataupun dalam mengandalkan kesukuan dan kekastaan. Tapi hari ini mari kita hidup dalam berjamaah. Maka 20 tahun peradaban jahiliyah dapat dikikis dengan berjamaah.
Kalau ingin membangun Acehnya sebagai baldatun taibatu warabul ghafur, menyempurna Acehnya pulau Mbak Iskandar Muda, bangunlah jamaah. Menyekan dengan persatuan dan kesatuan dengan secara berjamaah, tetap Acehnya hangga tunggu. Syariah mutulih bak terpampang mana. Yang pelaksanaannya tidak ada. Kau mentong yang bunuh penting. Mati drone lagi third. Gagal lawan yang message lawan yang third apa. Hana perubahan tunggu. Pokok karena getanya membentuk kelompok-kelompok. Kau bentuk tunggu ada hayat tak je tetap hantar saya masalah. Tapi kau yang perlu saya masalah solusinya untuk menyelesaikan masalah kemaksiatan yang merajalela di Nanggro. Borokon yang tak dengar si panah hayat je bingung. Yang menang bandar si awam yang si talu habis beli 50 ribu nunggu belau bak bandar si bak bos yang kaya orang tapi orangnya na judi online yang memang kaya kau main nunggu awak hari-hari maaf dah bolehkan fitnah oknum dengku kan dengku oknum dan nunggu ya ceramah dari Banda Aceh nunggu ya ceramah dari Sigli malam-malam dong view. Yang bimono pernah betul ya. Nah, sebuah aplikasi yang dimain dengan secara grafik. Yang jaga malam anak itu. Jaga malam ingin grafiknya nego. Iblo apa dong? Iblo 20 juta, mau juta. Transfer 5 M. Menang nego. Igop hanaji kaya. Jadi no berune kakaya dan kurang. Tanya betul berdabu deh. Hari malam. Langkama gerai debiak gerai dengan kali londa kali banyak. Bentuk bu judi paling dahsyat orang. Oh, tanya bangai tu. Itu memang benar dengan kemajuan teknologi. Kok hai orang jamaah dirahmati Allah. Rukuk sujud kita tidak bermanfaat ketika anak-anak kita kita biarkan dalam maksiat. Mendidik anak lebih besar pahala ketimbang kita bersedekah satu hari satu sak beras. Sabah sak beras tamu sedekah lebih raya pahala tadi di anak. Hero sabah sak, lebih sak. Tadi di anak tak purna Quran ataupun tak ajarkan anak-anak tentang agama. Lebih raya pahalanya menjawab dirahmati Allah. Tahu dan kenal. Ada dua penyebab, maka lahirlah kemaksiatan yang merajalela, walaupun Nanggro syariah, tetapi penduduknya tidak bersyariah. Bukan Iskandar Muda awal Nanggro syariah. Penerapan agama Islam, penerapan fikih, tauhid dan tasawuf memang jalan dalam lingkungan masyarakat. Kau berjalan, seperti kadi, kau berjalan, seperti pemimpin, kau berjalan, seperti kepala bagian, mandu mudung berjalan wadayan. Maka Acehnya hebat. Orangnya tanya bahaya naik berjalan. Oh, dan kamu, bukan, long orang kaya, pak kaya kah? Naik long ke dalam orang kaya. Pak tanah, sebuju mantap. Maikah pak kaduk, pak sago lampu kok. Naik kaya orang. Dia Aceh Iskandar Muda idanya meroh-roh orang. Pokok karena berkekalan dalam maksiat. Faktor yang pertama apa? Faktor yang pertama, penduduk negeri ini berkekalan meninggalkan salat 5 waktu. Maka bencana paling raya asal Nanggro tinggal semayang. Aqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Sesungguhnya salat itu bisa menegakkan keburukan dan kemungkaran. Niat orang jaga agama Allah denggo. Niat orang jaga bangsa dan Nanggro denggo. Yang jaga agama dan yang jaga Nanggro tok orang yang tim semayang. Yang hana semayang awak arillah Nanggro denggo dan arillah agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Apabila orang ka dipegang semayang, ka dipegang agama dan ka dipegang Nanggro.
yang rendah sembahyang, yang hantun sembahyang. Berarti urangnya yang rinduh nanggro dan agama. Anu dua boh, nihai boh remoh. Han berkat hidup apabila anu dan perumoh tinggal sembahyang. Lain home dulu, tapi sembahyangnya kita jaga. Digarang kita yang ngarih salat. Yo jamaah yang dirahmati Allah. Hana orangnya buat udah hana sembahyang tu. Minta beng jala maksiat merajalela di mana? Penyebab zina, penyebab membunuh, penyebab lahirnya begal, itu karena penduduk nanggrono hanai semayang. Singkat cerita biuk mendem sebagai penguatan. Dalam kitab Syarih Salikin dikisahkan Nabi Allah Musa ketika beliau berjalan untuk menyebarkan agama Allah pada suatu negeri. Beliau singgah pada suatu tempat dan nanggro yang cukup indah. Aso nanggro aman, ia langkrung jengeh ulam. Kemudian urinang bandung bentuk aurat. Boh kaya begitu ranum penghijauan sangat luar biasa. Bisa dikatakan negeri balbatun taibatu rabbul ghafur. Kemudian Nabi Allah Musa rencana kena Adam melewro di sana. Apa kata Allah Musa? Kau berangkat, kuperintahkan untuk menyebarkan agama tauhid. Akhirnya Musa berangkat. Setahun beliau di sana, kemudian beliau kembali tidak mengambil tempat jalan yang lain karena ingin bercita-cita melihat negeri yang sangat hebat setahun yang lalu beliau lihat. Setelah memasuki gerbang negeri tersebut, apa yang terjadi? Gersang. Berkelompok udah nunggu gaya cehro. Orang dalam kia nunggu. Kau yang tajuk pemimpin hana cocok ada. Nyorongnya tam doa belum boleh pulang, tam doa belum boleh pulang. Belum sih nunggu. Soalnya akal yang kau nangkro menok, kau yang tajuk aman. Monya sembayangan bedang tetap hana cocok nangkro. Pun penting tu. Kemudian bangini Nabi Allah Musa hanali ia krung kadhu kajiko hana tapu kejadian li. Katanya Allah, ya Rabbi, apa yang terjadi di negeri ini? Kemudian Allah menjawab Musa, setahun yang lalu kau berangkat di belakangmu ada seorang pemuda musafir dan singgah dia sebentar. Jadi gerangan apa penyebab anak muda tersebut sampai terjadi gersangnya dan ancu nanggronyo mekeping-keping. Hanali rasa percaya antara sesama. Oh, ya Allah, Musa, anak muda tersebut singgah sejenak mengambil air sungai karena dia haus dan dia minum. Kemudian dia berangkat lagi. Apa kesalahan anak muda tersebut? Dia adalah sebagai tarik salat, orang yang meninggalkan salat. Orang lain ilawat adat kota luk semawe, nanggro luk semawe nyo ancur nunggu. Wap hanai semayang. Pakikuh aso nanggro uronyo tip wate tani semayang buat nunggu. Anu tuh hanai semayang nunggu. Pendidikan cukup raya-raya tadi. S1, S2 bahkan doktor loh. Tetapi kadang-kadang semayang dan maka awaluhu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah min amalihi shalah. Mula-mula yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Maka momentum pada bulan ini Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad perjalanan tauhid. Ketika gecok sembahyang tidak ada perantaraan sebagai kado yang terindah yang lebih kepada gedanya. Apa kata Rasul ketika bertemu dengan Allah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam sejahtera kepadamu ya Rabbi. Assalamu alayka bismillah Allah ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian gitu oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera kepada hamba-hamba yang salihin. Siapa hamba yang salihin? Mereka yang istiqamah dalam mendirikan salat 5 waktu. Maka hamba yang salihin urung putuang temayang nunggu. Menyahana pedang temayang hana ibadillahi salihin. Tari di nunggu, pudar, kaya di nunggu. Arilah habis. Kaya bisa ditandingi oleh orang lain, tapi ketika keimanan hero ke hero utama, nyokih yang hebat teristimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
Walaupun Nabi telah mencapai tempat yang tinggi, pada makam yang tinggi, tapi Rasul tidak pernah lupa kepada kita yang bukan sebagai hamba urang yang nahmayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah wata'ala hamba akan berangkat urang yang nabi abdihi ke Nabi Muhammad. Ya hamba akan pura-pura pilihan Allah. Tidaknya tak pegang bro sebagai hamba, tak pegang bro tu. Dalam bentuk Allah gakui sebagai hamba. Teman yang gakui Allah sebagai hamba, orang-orang yang selalu rukuk dan sujud kepada Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang kena hamba, yang hana rukuk sujud kepada Allah, belum dalam pilihan Allah. Itu sebagai poin yang pertama, karena waktu kita singkat dan katrewate insya Allah. Yang kedua, han mungkin dabugah. Penyebab yang kedua, karena penduduk negeri ini tidak mau lagi memperbaiki ibadah dengan ilmu. Haite murno donggu. Idu riat lagi haite mekarat dengan buat donggu. Padahal kajian di masjid jami'nya tiap wate donggu. Menyatakan dia meriat merumpuk ilmu. Hamba temui dengan hana merasa cinta, maka bila ilmi hayatul Islam, dengan ilmu Islam bisa hidup, wabil jahli mautul Islam, dan dengan kebodohan penduduk negeri ini, Islam akan angkat kaki di bumi Persadaraya. Anco nanggo hana buat urang nunggu, hana buat urang nunggu. Nya lagi contoh pegah puno, jak bak handuri gop, hana ada depu buat karisa ada, karena hana ini menang, hana elemen, mengenalnya harus bubuk menang. Letak masalah. Kalau memang salah, nanti tanya bak gure-gure yang memang nak kajian rutin. Salah, betul, hana lumpang begak. Tapi yang lumpang menang. Jadi semoga bermanfaat atas kajian kita pada waktu yang sangat singkat ini sambil kita menunggu Isya. Mohon maaf, kadang-kadang dalam pembahasan luntuan kadang-kadang kasar, tapi saya usahakan lebih lembut dalam membahas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.